pemberontakan PKI di Madiun 1948. Latar belakang pemberontakan dimulai ketika Kabinet Hatta melakukan perintah untuk merasionalisasi dan reorganisasi tentara pada Kementerian Pertahanan dan markas besar tertinggi Angkatan Perang sampai ke eselon terbawah. Rasionalisasi adalah proses di mana individu membangun logika yang benar atau sistematis untuk digunakan pada keputusan, tindakan, atau keteledoran, di mana hal ini berangkat lewat sebuah proses mental yang berbeda, di mana tentara-tentara yang berperilaku buruk dikembalikan ke kampung halaman atau dikirim ke desa-desa terpencil untuk menjadi petugas keamanan dan petani. Hatta melakukan rasionalisasi bukan karena tidak ada alasan, tapi pemerintah tidak sanggup membiayai banyaknya tentara yang dimiliki negara setelah berhasil merebut kemerdekaan dan menindaklanjuti perjanjian Renville agar secepatnya membentuk Negara Serikat Indonesia. FDR atau Front Demokrasi Rakyat terdiri dari PKI, Partai Buruh, Pesindo, dan lain-lain yang telah ikut ambil adil dalam pengkaderan tentara-tentara merasa dilucuti oleh Kabinet Hatta. FDR yang notabene adalah pengikut gerakan Moskow, gerakan komunis, menyusupkan ideologi-ideologi komunis kepada tubuh tentara lewat pengkaderan itu. FDR menyatakan kalau 35% tubuh TNI di bawah kekuasaan FDR. Mereka beranggapan kalau rasionalisasi adalah upaya pelucutan kekuatan FDR dan melemahkan kekuatan negara. Karena sebagian besar laskar-laskar yang terkena rasionalisasi adalah yang beraliansi dengan PKI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader mereka, termasuk golongan kiri dan golongan sosialis. Selain tergabung dalam Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain kelompok diskusi Patuk yang diprakarsai oleh Daino yang tinggal di Patuk, Yogyakarta. Yang ikut dalam kelompok diskusi ini tidak hanya dari kalangan sipil seperti DN Aidit, Sam Karusaman, dan lain-lain. Kemudian juga dari kalangan militer, bahkan beberapa komandan brigade antara lain Kolonel Joko Suyono, Letkol Sudiarto, Letkol Soeharto, kemudian juga menjadi komandan Kris III dan menjadi Presiden RI, Letkol Dahlan, Kapten Suparjo, Kapten Abdul Latif, dan Untung Samsuri. Pada bulan Mei 1948 bersama Suripno, wakil Indonesia di Praha, Musso kembali dari Moskow, Rusia. Tanggal 11 Agustus, Musso tiba di Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai Komunis Indonesia. Musso yang memuji-muji Rusia dan menyatakan bahwa Rusia mengakui RI dan tidak pernah mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia. Rusia yang selama ini berseberangan antara Amerika dan satu-satunya negara yang ditakuti Amerika. Pernyataan-pernyataan Musso itu berakibat meningkatkan citra FDR di mata masyarakat dan memberi angin segar kepada FDR. Pertemuannya dengan Presiden berbuahkan hasil. Presiden meminta Musso untuk membantu memperkuat negara dalam melancarkan revolusi. Akhirnya, dia disibukkan dengan membakar semangat rakyat untuk menentang kapitalis dan imperialis. Di balik itu semua, Musso memiliki tujuan terselubung, yaitu menginginkan Indonesia bersatu dengan Soviet untuk menghancurkan blok imperialis pimpinan Amerika Serikat. Demi mewujudkan itu, Musso memberikan tesisnya dalam sebuah rapat PKI pada tanggal 26 hingga 27 Agustus 1948 yang berjudul Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Diterimanya tesis itu tanggal 31 Agustus 1948, PKI membuat gebrakan dengan dibubarkannya FDR untuk bergabung ke PKI. Dengan begitu, anggota yang awalnya cuma 3.000 orang naik pesat menjadi 30.000 orang.
Pembentukan kekuatan PKI sejak proklamasi Republik Indonesia dideklarasikan oleh Soekarno-Hatta untuk memberontak bukanlah isapan jempol belaka. Sebelum pemberontakan di Madiun terjadi, PKI telah melakukan upaya pemberontakan di daerah strategis seperti peristiwa Serang 1945, peristiwa Tangerang 1945, peristiwa tiga daerah Brebes, Pekalongan, dan Tegal juga di tahun 1945, dan peristiwa Cirebon merupakan wujud nyata sebuah upaya pemberontakan PKI akan kedaulatan negara Indonesia. Mereka melakukan upaya pemberontakan karena ingin mendirikan Soviet di Indonesia. Mereka tidak menghiraukan bahwa seluruh elemen bangsa sedang berjuang menegakkan kemerdekaan. Walaupun peristiwa-peristiwa di atas berujung kekalahan, mereka tiada hentinya menegakkan ideologinya. Ini bukti tekad keras mereka untuk merealisasikan ideologi komunis. Demi mewujudkan berdirinya kekuatan bersenjata di pihak PKI, orang-orang komunis menyusun organisasi kelaskaran terdiri dari Pesindo, Laskar Merah, Laskar Buruh, Laskar Rakyat, Laskar Minyak, TLRI yaitu Tentara Laut Republik Indonesia, sampai ke TNI. Mereka mendapatkan senjata ketika Mr. Amir Syarifuddin mendapat jabatan Perdana Menteri. Mr. Amir Syarifuddin adalah salah satu dedengkot PKI. Ketika menjabat, dia memprioritaskan pembagian fasilitas berupa senjata-senjata lebih kepada laskar-laskar yang beraliansi kepada PKI. Peristiwa-peristiwa pemberontakan ini diawali dengan diproklamasikannya Negara Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Musso, seorang tokoh komunis dengan didukung oleh Menteri Pertahanan yaitu Amir Syarifuddin. Saat Orde Lama, peristiwa ini dinamakan peristiwa Madiun dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Baru di era Orde Baru peristiwa ini mulai dinamakan pemberontakan PKI. Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun, baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Pada awal konflik Madiun, pemerintah Belanda berpura-pura menawarkan bantuan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Namun, tawaran itu jelas ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia. Pimpinan militer Indonesia bahkan memperhitungkan Belanda akan segera memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan total terhadap kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Memang kelompok kiri termasuk Amir Syarifuddin Harahap tengah membangun kekuatan untuk menghadapi pemerintah RI yang dituduh telah cenderung berpihak kepada Amerika Serikat. Pada saat kekosongan pimpinan TNI di Jawa Timur, orang-orang komunis menyadari adanya kesempatan untuk melakukan dialokasi atau pemindahan pasukan-pasukan PKI untuk mendekati Madiun. Entah sejak kapan Madiun direncanakan sebagai daerah basis PKI, ini membuktikan betapa rapinya organisasi dalam tubuh PKI. Madiun mempunyai wilayah yang strategis, baik dari segi ekonomi, topologi, daerah, dan militer, terutama angkatan udara karena adanya lapangan udara Iswahyudi. Banyak pabrik gula seperti Rejo Agung, Kanigoro, dan lain-lain yang dinilai memenuhi standar ekonomi. Adanya bengkel kereta api yang letaknya dekat dengan Rejo Agung dan lintasan kereta api yang menghubungkan Surabaya Jakarta ini juga memberikan nilai lebih kota Madiun. Topologi daerah yang diapit dua gunung, Gunung Wilis dan Gunung Lawu, juga merupakan wilayah strategis untuk bertahan dari serangan dan melarikan diri. Kubu PKI tidak langsung menyerang kota Madiun dengan senjata, tapi dengan sering melakukan rapat-rapat untuk melakukan reorganisasi yang dihadiri Musso dan Amir Syarifuddin. Sebelum rapat dimulai, tanpa disadari tiba-tiba muncul pasukan berbaju hitam-hitam yang semakin hari semakin banyak yang tidak diketahui asalnya. Pasukan berbaju hitam-hitam selama sebelum rapat berlangsung bertempat tinggal di gedung-gedung sekolah yang kebetulan libur. Setelah rapat umum selesai, mereka mulai unjuk gigi. Setiap sudut kota Madiun dijaga oleh pasukan berbaju hitam. Kawasan-kawasan strategis pun tak luput. Mereka jaga seperti pasar, alun-alun, stasiun kereta api, dan jembatan-jembatan.
Setiap orang yang memasuk kawasan strategis itu selalu digeledah oleh pasukan berbaju hitam. Gerak-gerik pasukan hitam membuat warga kota Madiun ketakutan. Bagaimana tidak ketakutan? Lawan politik dan pamong praja diculik dan dibunuh. Ketua PNI, wali kota, patih Madiun, camat Manis Rejo, camat Jiwan, camat Bonsari, camat Takran, dan lain-lain, mereka diculik oleh pasukan hitam. Di Magetan, bupati dan patih dibunuh secara mengerikan. Kepala Kepolisian Karesidenan Madiun, Komisaris Besar Sunaryo, diculik dari kantornya, kemudian dinaikkan ke atas truk terbuka dan diarak keliling kota, diiringi barisan demonstran berseragam hitam, kemudian dikirim ke suatu tempat yang tidak diketahui, dan akhirnya dia tidak pernah kembali. Disusul Kepala Polisi Distrik Uteran Ahmad dan Inspektur Polisi Suparlan juga mengalami hal yang sama. Tanggal 10 September 1948, mobil Gubernur Jawa Timur Raden Mas Aryo Suryo dan mobil 2 perwira polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Ketiga orang tersebut dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam hutan. Demikian juga Dr. Muwardi dari golongan kiri diculik dan dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara yang menjadi korban juga adalah Kolonel Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan monumen yang berdiri di tengah alun-alun kota Madiun dengan nama jalan utama di kota Madiun. Tak luput tokoh-tokoh agama juga menjadi sasaran mereka, seperti Kiai Selo atau Abdul Hamid dan anaknya dibunuh, sedangkan Kiai Jubir dimasukkan ke dalam sumur hidup-hidup. Rata-rata korban pembantaian PKI, mayat-mayatnya dibuang begitu saja layaknya bangkai tikus. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan dan dibuang ke Sungai Bengawan Madiun. Korban-korban penculikan diperkirakan tidak ada yang bisa selamat. Mereka dibantai secara keji, ditusuk, ditembak, disembelih, dan dilempar ke sumur. Seperti itulah kekejaman PKI di Madiun. Menurut saksi hidup Marion Harjo, saat itu suami saya dijemput oleh sekelompok orang dengan alasan akan melakukan suatu rapat mendadak di daerah Kresek, Kecamatan Wungu. Namun, sesampai di sana semua orang yang ada disiksa lalu dibuang. Sepertinya kata-kata Marion mewakili semua kekejaman PKI. Diperkirakan jumlah total keganasan PKI warga Madiun pada tahun 1948 mencapai ribuan orang. Setelah menyatakan sebagai Soviet Republik Indonesia, dalam sekejap Madiun dirubah sistem pemerintahnya seperti Soviet atau berideologi komunis. Pajak penduduk ditiadakan karena dianggap tidak mencerminkan suatu negara yang demokratis, tetapi rakyat diwajibkan mendaftarkan beberapa jumlah emas dan permatanya kepada penguasa. Tidak seorang pun dibolehkan memiliki uang lebih dari 500 rupiah. Setelah mengetahui adanya pemberontakan di Madiun, Presiden berseru, "Tidak sukar bagi rakyat, pilih Soekarno-Hatta atau Musso dengan PKI-nya." Upaya pendudukan PKI di Madiun ternyata tidak didukung penuh oleh masyarakat Madiun. Jadi stigma negatif kalau masyarakat Madiun adalah pendukung PKI hanya omong kosong belaka. PKI tidak menyadari kalau upaya pemberontakan mereka tidak didukung penuh masyarakat Madiun. Setelah mendengar seruan Presiden RI Soekarno dan sebelum bantuan dari TNI datang, para pelajar-pelajar yang tergabung dalam TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar, dan TGP, Tentara Jeni Pelajar ataupun Tentara Pelajar, mereka langsung menentang tindakan Musso. Mengetahui pelajar-pelajar menentang rencananya, asrama TRIP diserbu dan dilucuti senjatanya yang mengakibatkan pelajar bernama Mulyadi gugur, ditembak dan ditusuk sangkur tentara Pesindo, salah satu laskar PKI. Setelah kejadian itu, pelajar-pelajar membentuk organisasi bernama PAM, Patriot Anti Musso, untuk melawan tindakan politik Musso. Karena Musso tidak merasa mendapatkan dukungan dari pelajar-pelajar, pemerintah PKI Musso membujuk mereka dengan janji menggratiskan biaya sekolah. Tentunya rayuan ini ditolak mentah-mentah oleh pelajar. Mereka mengetahui kalau janji-janji itu palsu. Setelah ajakan Musso gagal, segera mereka mendatangi makam Mulyadi, meneriakkan yel-yel anti Musso dan menyanyikan "Temanku, Pahlawanku". Di tengah perjalanan pulang, mereka mendapat kejutan. Mobil mereka dicegat tentara Pesindo. Senapan mesin pun dihadapkan kepada mereka, tapi bukannya takut, tapi malah mengejek dan menantang tentara Pesindo.
kalau berani satu lawan satu. Anehnya, dengan senapan mesin, tentara Pesindo malah ketakutan. Melihat keutuhan negara sedang dirongrong oleh PKI, Jenderal Besar Indonesia Panglima Sudirman langsung memberikan langkah konkret. Kolonel Gatot, Jawa Barat, dan Kolonel Sungkono, Jawa Timur, diperintah Sudirman untuk menumpas pemberontakan. Saat itu, Jenderal Sudirman tidak dapat memimpin serangan karena sakit, maka dipilihlah Kolonel A.H. Nasution, Panglima Markas Besar Komando Jawa, sebagai pimpinan serangan. Jenderal Sudirman memerintahkan kepada mereka untuk menumpas pasukan pendukung musuh dalam 2 minggu. Kenyataannya, pasukan inti PKI hancur lebur dalam waktu singkat. Mereka dikepung pasukan TNI dari sisi barat yang dipimpin oleh Gatot Subroto dan sisi timur dipimpin oleh Kolonel Sungkono, serta pasukan mobil Brigade Besar Jawa Timur di bawah pimpinan M. Yasin. Kekuatan pasukan pendukung musuh digempur dari 2 arah. Dari barat oleh pasukan Divisi 2 di bawah pimpinan Gatot Subroto yang diangkat menjadi Gubernur Militer Wilayah 2 Semarang Surakarta tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari Divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari Divisi 1 di bawah pimpinan Kolonel Sungkono yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur tanggal 19 September 1948, serta pasukan Mobile Brigade Besar Jawa Timur di bawah pimpinan M. Yasin. Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung musuh dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung musuh dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat bertemu di Hotel Merdeka di Madiun. Namun, pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka lolos dan melarikan diri ke beberapa arah sehingga tidak dapat segera ditangkap. Baru pada akhir bulan November 1948, seluruh pimpinan dan pasukan pendukung musuh tewas atau dapat ditangkap. 11 pimpinan kelompok kiri termasuk Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948 di makam Desa Ngalihan, wilayah Surakarta, atas perintah Kolonel Gatot Subroto. Untuk mengenang jasa pejuang pemerintah Madiun, pemerintah Madiun membangun monumen disebut Monumen Kresek di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, karena tempat itu menjadi pusat pembantaian massal tawanan-tawanan PKI.